Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusya Karmila Faj dengan NPM 10060032418 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi berjudul konsep HLB, Gibbs adsorption, dan potential zeta dalam sistem dispersi farmasi. Materi ini penting karena ketiga konsep ini merupakan dasar untuk memahami bagaimana suatu sistem dispersi seperti emulsi dan suspensi bisa tetap stabil selama penyimpanan maupun penggunaan. Dalam dunia farmasi, banyak sediaan seperti krim, lotion, atau suspensi obat yang terdiri dari dua fase, yaitu fase air dan fase minyak. Agar kedua fase ini tidak mudah terpisah, digunakan bahan yang disebut surfaktan. Surfaktan memiliki dua sisi, satu bagian yang suka air dan satu bagian yang suka minyak. Nah, kemampuan surfaktan ini dijelaskan melalui tiga konsep penting, yaitu HLB, Gibbs adsorption, dan potential zeta. Ketiganya saling berkaitan dalam menentukan kestabilan fisik suatu sediaan. HLB merupakan singkatan dari hydrophilic lipophilic balance. Secara sederhana, HLB adalah angka yang menunjukkan seberapa besar sifat hidrofilik dan lipofilik pada suatu surfaktan. Kalau nilai HLB-nya rendah, berarti surfaktan lebih bersifat lipofilik, sehingga cocok untuk membuat emulsi air dalam minyak. Sebaliknya, kalau nilai HLB-nya tinggi, surfaktan lebih bersifat hidrofilik dan cocok untuk minyak dalam air. Sebagai contoh, Twin 80 dengan HLB 15 cocok untuk emulsi minyak dalam air. Sedangkan Span 80 dengan HLB 4 cocok untuk emulsi air dalam minyak. Prinsip HLB ini sangat penting dalam formulasi farmasi dan kosmetik. Melalui nilai HLB, kita bisa menentukan surfaktan mana yang paling sesuai untuk menghasilkan emulsi yang stabil. Dalam beberapa kasus, satu surfaktan saja tidak cukup, sehingga digunakan kombinasi dua surfaktan dengan nilai HLB berbeda agar didapatkan keseimbangan yang optimal. Contohnya, dalam lotion atau krim, kombinasi twin dan span sering digunakan agar fase air dan minyak tidak mudah terpisah. Jadi, prinsip HLB membantu menjaga tekstur dan kestabilan produk selama penyimpanan. Selanjutnya, kita masuk ke konsep Gibbs adsorption. Konsep ini menjelaskan bagaimana surfaktan bisa menurunkan tegangan permukaan antara dua fase, seperti antara air dan minyak. Ketika surfaktan ditambahkan ke dalam sistem, bagian hidrofiliknya akan tertarik ke air, dan bagian lipofiliknya tertarik ke minyak. Akibatnya, molekul surfaktan berkumpul di antar muka dua fase tersebut. Proses ini disebut adsorpsi. Semakin banyak molekul surfaktan yang teradsorpsi di permukaan, maka tegangan permukaan akan semakin menurun, sehingga kedua fase lebih mudah bercampur. Persamaan Gibbs yang ditunjukkan di slide ini menggambarkan hubungan antara tegangan permukaan dengan konsentrasi surfaktan. Secara sederhana, semakin tinggi konsentrasi surfaktan, semakin banyak molekul yang menempel di permukaan dan semakin kecil tegangan permukaannya. Hal ini membuat sistem menjadi lebih stabil.
Konsep ini banyak digunakan dalam pembuatan lotion, sabun, dan krim, di mana surfaktan membantu mencampur bahan aktif yang sukar larut air serta meningkatkan daya sebar sediaan di kulit. Jadi, Gibbs Adsorption menjelaskan dasar ilmiah mengapa surfaktan efektif sebagai penurun tegangan permukaan. Berikutnya adalah konsep potensial zeta. Potensial zeta adalah perbedaan potensial listrik antara permukaan partikel terdispersi dengan lapisan cairan di sekitarnya. Nilai potensial zeta ini menunjukkan seberapa besar gaya tolak-menolak antar partikel di dalam suspensi. Jika nilai potensial zeta besar, artinya partikel saling tolak-menolak, sehingga suspensi menjadi stabil dan tidak mudah mengendap. Sebaliknya, jika nilainya kecil, partikel cenderung saling tarik-menarik dan menyebabkan penggumpalan atau flokulasi. Dari tabel pada slide ini bisa dilihat bahwa nilai zeta yang pertama yaitu tidak stabil dengan rentang segitu, yang kedua cenderung flokulasi, ketiga stabil sedang, dan terakhir stabil tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai absolut potensial zeta, semakin kuat gaya tolak antar partikel sehingga sistem lebih stabil. Konsep ini banyak digunakan untuk memprediksi umur simpan sediaan suspensi. Dalam dunia farmasi, pengukuran potensial zeta digunakan untuk menilai stabilitas fisik berbagai sediaan seperti suspensi parasetamol, amoksisilin, atau nanopartikel obat. Nilai potensial zeta dapat diatur dengan menambahkan surfaktan, elektrolit, atau bahan penstabil agar partikel tetap terdispersi dan tidak cepat mengendap. Selain itu, pengaturan nilai ini juga berpengaruh terhadap kemudahan redistribusi. Artinya, endapan bisa kembali homogen hanya dengan dikocok ringan. Jadi, potensial zeta menjadi parameter penting untuk mengontrol kualitas sediaan cair. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan yang pertama, HLB digunakan untuk memilih surfaktan yang sesuai berdasarkan sifat hidrofilik atau lipofiliknya. Kedua, Gibbs Adsorption menjelaskan bagaimana surfaktan menurunkan tegangan permukaan agar dua fase dapat menyatu dengan stabil. Dan ketiga, potensial zeta menggambarkan kestabilan elektrostatik partikel dalam sistem suspensi. Ketiganya memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan sediaan farmasi yang stabil, homogen, dan memiliki daya simpan yang baik. Demikian penjelasan saya mengenai konsep HLB, Gibbs Adsorption, dan potensial zeta. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami peran surfaktan dalam menjaga kestabilan berbagai sistem dispersi di bidang farmasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.